Pori-Pori Podcast RRI, Podcast Ringkas. Selamat datang di Pori-Pori. Yeay. Hari ini ada Adit. Ada Firni. Kita mau ngobrol-ngobrol Fir ya, Betul. karena kita sudah kehadiran orang-orang inspiratif. Betul, dan ada anak mudanya juga ternyata Wow. Adit di sini ya. Iya, di sini udah hadir bersama kita Adit, ada Ibu Haja Eni Suhaini SKM MK selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Halo Ibu, selamat datang. Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Ya baik, dan selanjutnya Firni kita juga sudah kedatangan ya, ada Sabila Givani nih selaku Ketua Forum Anak Kabupaten Cirebon atau FONKACI. Halo Sabila. Halo. Iya, kita ketemu 2 kali ya. Iya benar sama Kak Firly. Sabila ketemu dipanggilnya lagi. apa nih? Caca. Caca. Oke, Caca sudah ada Caca dan juga Ibu Haja Eni di sini ya. Gimana kabarnya Ibu Caca? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Luar biasa. Ibu. Kalau Bunda baik, Caca juga baik. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali. Perjalanan gimana Bu? Aman ke sini? Aman ya. lancar. Aman, tidak terjebak macet atau gimana nih? Aman ya. Alhamdulillah lancar-lancar ya. Terjebak panas dikit ya Bu ya, nggak apa-apa lah ya. Panas Ya, bikin kalau saya semangat. kan dari Iya. situ tuh dari tadi ada pembinaan dari inspektorat, acara di Patra, jadi dari Patra ke sini dekat. Waduh, keren banget ya menyempatkan waktu untuk hadir bersama Iya, kita di Pori-Pori. walaupun memang sedang ada kesibukan Fir ya. Iya betul. Keren, Nah Ibu, kalau ya. Caca sendiri kelas berapa sekarang? Sekarang Caca itu kelas 2 SMA. Oh kelas Kelas 2 2. SMA. Di mana sekolahnya Caca? Di SMA Negeri 1 Sumber. SMA Negeri 1 Sumber. Kelihatan ya Keren, Dit, seumuran ya? Iya nggak? Aku juga kayaknya seumuran deh. Oke, kalau Caca sekarang lagi sibuk apa? Eskul atau mungkin ada kegiatan lain yang diikuti? Pastinya sebagai pelajar Caca kesibukannya belajar ya. Dan Alhamdulillah. sekarang juga kan mendekati Hari Anak Nasional ya, peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Cirebon. Jadi juga sibuk untuk memperingati Hari Anak Kabupaten Oke. Cirebon, sibuk latihan. Sangat produktif ya Dit. Nah teman-teman pendengar dan Adit, kita ngobrol seru hari ini ya di Pori-Pori Iya. soal teknologi Ibu atau juga artificial intelligence gitu ya, atau kecerdasan buatan dan penggunaannya gitu di kalangan anak-anak. Nah Firni mau tanya ke Ibu dulu mengenai ini Ibu, gimana menurut Ibu atau pandangan Ibu melihat memang sekarang perkembangan zaman yang serba cepat, kemudian teknologi juga yang semakin maju gitu. Nah untuk kehidupan anak-anaknya sendiri seperti apa Ibu? Silakan. Ya, Mbak Pirni, jadi kalau kita lihat di Cirebon aja ya, ini likup Indonesia aja katanya di atas 80% anak-anak itu sudah pernah melihat di medsos, baik itu YouTube, kemudian Instagram, Facebook gitu, semuanya tuh anak-anak sudah pernah melihat. Entah itu dalam konteks untuk mencari pelajaran gitu kan, menemukan jawaban atau mencari pelajaran, entah itu untuk konteks yang lainnya. Tapi yang jelas anak-anak ini sudah pernah melihat internet gitu, internet, dan ini ada positif, tentunya ada positif ada negatifnya. Oke, baik. Nah, kalau Caca sendiri, Caca ini pastinya dalam kesehariannya nggak bisa lepas dari internet tentunya ya. Betul. Tapi seringnya dipakai buat apa nih Caca? Apakah untuk belajar atau selingan dengan ngegame atau aktif di sosial media juga? Pastinya internet ini sangat memberikan dampak yang positif tapi terkadang juga negatif. Jadi bagaikan pedang bermata dua ya. Betul. Jadi internet itu ada positifnya ada negatifnya. Nah kalau positifnya itu aku sebagai pelajar memanfaatkan internet itu sebagai media belajar. Seperti kita membuat media belajar dari Canva itu kan sangat bermanfaat ya bagi media pembelajaran maupun guru maupun siswa. Nah selain itu juga bisa untuk media hiburan. Kita bisa nonton YouTube, Instagram, itu kan akan menghibur kita ya secara tidak langsung gitu. Tapi ada juga dampak negatifnya yang kayak kita jadi males belajar karena cari aja di Google gampang Iya, gitu iya, sih kalau dari sisi pelajar ya.
Tapi pastinya yang tadi kan sempat bilang hiburan juga ya. Tapi kalau misalkan hiburan di internetnya apa nih, main apa biasanya? Kalau Caca main Instagram, boleh nih di follow Instagram. Boleh. Bisa Apa dipromosikan juga, silakan. Sabila Giva A-nya 2 nih. Oke. Boleh langsung di follow ya. Siapa tahu dengan lihat produktivitasnya Caca di sosial media juga dapat menginspirasi. Iya, mungkin Instagramnya Bu Eni juga boleh Ibu dipromosikan sekalian Ibu. Saya hanya melihat kemudian ngasih komen tapi tidak aktif di Instagramnya. Baik. Karena ya itu takut ada yang biasanya suka gitu. Kalau kita aktif di Instagram, padahal ini kan harus untuk kita. Tetapi ada kalau Instagram untuk dinas itu ada di Facebook juga ada. Tapi keperluannya untuk dinas. Tapi kalau pribadi, saya terus terang aja sekarang tidak aktif karena takut ya itu pasti ada yang yang mengirim-ngirim yang takut yang kurang kurang bagus. Iya, gitu. berarti lebih ke membatasi ya Ibu. Betul. Akan hal-hal dampak negatif dari sosial media itu Iya, sendiri. dan juga Bu Eni ini ada program namanya Ngabaso kalau nggak salah ya Bu ya. Ngabaturan sekolah online ya Bu. Mungkin bisa sedikit diceritakan tentang program Ngabaso ini Bu. Jadi gini, saya sekarang kepala DPPKB P3A. Yang tadi Mbak Pini sudah sampaikan. Sebelumnya itu pada saat COVID itu kan kepala dinas kesehatan. Waktu COVID itu kan anak semua termasuk semua kita juga karyawan itu ada 50% masuk ke kantor, 50% di rumah gitu. Begitupun anak-anak kebanyakan online. Kita dari program Provinsi Jawa Barat itu ada yang namanya Ngabaso, ngabaturan anak sekolah online. Kalau sekarang itu Ngabaso itu ngabring anak sekolah. Kemarin pada saat online itu ngabaturan anak sekolah untuk belajar online. Jadi orang tuanya itu ngedampingi pada saat anak-anaknya belajar online gitu. Oke, jadi bukan Ngabaso makan siang ya Bu ya. Jadi ngabaturan sekolah online. Buat Mbak Firni. Buat Mbak Firni katanya. Iya. Nah Bu, kalau misalkan tadi kan sempat ya disinggung sedikit tentang dampak positif dan negatif dari internet ya. Tapi menurut Ibu sendiri ini dari kemajuannya yang sekarang udah maju banget, ada AI dan sebagainya. Ini ada kekhawatiran sendiri nggak sih Bu? Pastinya. Karena apa? Saya sendiri pada saat kita mau buka itu, pertama kali ngebuka entah itu Instagram atau Facebook, itu pasti ada yang kita tidak sadari, ada keluar konten yang kurang bagus untuk dilihat anak-anak. Tentunya ini selain tadi Caca sampaikan bahwa untuk pembelajaran bagus sekali, kita perlu mencari pelajaran apa itu pasti ada di situ untuk pembelajaran. Tetapi sisi negatifnya itu anak-anak kalau tidak didampingi, kalau orang tuanya tidak memonitor anak-anaknya membuka situs apa, itu akan sangat berbahaya. Karena di situ banyak sekali itu selain pelajaran juga ada mungkin ada masalah kekerasan, ada pornografi, ada judi online bahkan. Ini yang harus diwaspadai sebagai orang tua. Gitu. Oke, jadi tetap masih ada kekhawatiran tersendiri ya Bu. Pasti, sangat khawatir. Nah kalau Firni mau nanya ke Caca Boleh. nih, kalau melihat Caca kan di sekolah gitu, pasti banyak juga teman-teman yang pakai sosial media atau penggunaan internet gitu. Ada nggak sih teman Caca yang kira-kira nggak bijak dalam menggunakan internet ini? Ada kasusnya nggak Caca selama di sekolahan? Iya, jadi sebagian teman-teman Caca itu ada yang sudah menggunakan internet dengan bijak ya. Mereka menggunakan media sosial itu untuk branding mereka, untuk branding diri mereka. Tapi ada juga nih sebagian yang memang kurang bijak. Mereka biasanya melakukan cyberbullying, entah itu sengaja maupun tidak sengaja. Kadang mereka itu berkomentar jelek ya terhadap selebgram mungkin ya. Ya mungkin mereka tidak tahu itu namanya cyberbullying, tapi ya sengaja tidak sengaja mereka melakukan itu gitu. Betul. Nah kalau Caca sendiri, Firni lihat Caca nih salah satu juga anak muda, anak keren ya tentunya, yang sudah bijak mengelola sosial media gitu. Nah menurut Caca gitu ya, kita bebas gak sih menjelajahi internet dan cara bijak dari Cacanya sendiri seperti apa?
Untuk bebas atau enggaknya pasti kita butuh batasan ya untuk menjelajahi internet. Kita harus tahu dulu nih batasan kita di mana sih. Kita sebagai anak muda itu menggunakan internet untuk apa sih? Pastinya kita menggunakan internet itu kalau misalnya yang baiknya kita gunakan platform sosial media itu untuk mencari informasi. Mungkin mengenai lomba-lomba yang kita minati gitu ya. Yang pastinya batasan-batasan itu kalau misalnya ada lewat nih pornografi langsung skip aja gitu. Gitu aja sih. Berarti ada batasan tersendiri dari Caca jadi, ya. Si Caca ini bisa membatasi diri sendiri gitu kan. Dan tapi pastinya ada peran dari orang tua juga ya Caca ya. Kalau orang tua Caca sendiri gimana Caca? Nah kalau orang tua Caca itu membatasi Caca untuk bermedia sosial itu kebetulan orang tua Caca juga follow-followan Instagram. Jadi mereka bisa pantau aktivitas Caca. Dan untungnya Caca nggak nakal ya, nggak hide orang tua gitu. Jadi mereka terus pantau komentar-komentar Caca gitu atau postingan-postingan Caca. Dan pernah juga nih Caca memposting misalnya foto yang sekiranya mereka ini nggak sopan Caca gitu. Nanti Caca di rumah tuh dibimbing sama orang tua gitu. Ini kayaknya dihapus aja deh gitu. Kalau orang tua ngawasinya begitu. Oke, berarti jangan sampai di-hide juga ya. Karena emang banyak kasusnya Dit. Yang nge-hide di WA buat status apa tapi orang tuanya di-hide. Kayak Firly kan ya? Enggak dong. Katanya orang tua Firly diblokir nomornya, enggak juga. Enggak dong Dit. Tapi kalau Bu Haja ini gimana Bu untuk pengawasan internet sendiri? Mungkin kepada orang-orang terdekat dan juga keluarga. Yaitu saya tuh senangnya mengamati gitu kan, mengamati setiap kali ada yang viral-viral. Kalau yang ada viral itu pastinya ya. Jadi internet itu ada yang disampaikan tadi, ada positif, ada negatifnya. Pada saat ada viral kekerasan itu sangat membantu untuk segera melaporkan ke yang berwenang ya, entah itu kepolisian ataupun misalnya ke polsek terdekat barangkali gitu. Jadi bisa diketahui di daerah mana itu kekerasan itu terjadi. Itu yang internet yang ya itu yang saya bilang tadi, ada sisi negatif, ada sisi positifnya gitu. Nah, tadi kan sisi negatifnya juga sempat disinggung oleh Caca ya tentang cyberbullying ataupun pembulian secara online ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri ini seperti apa dan bagaimana kalau misalkan kita ataupun orang-orang terdekat kita mendapatkan cyberbullying, apa yang harus kita sikapi Bu? Tentunya pertama adalah kita sudah pas tahu ada kejadian itu kita segera menindaklanjuti kejadian itu, kemudian kita datangi ke tempat kejadian itu dan sebelum ada kejadian pun kita selalu memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, kepada masyarakat, karena kita di bawah DPPKB P3A itu di bawah kita punya ada 40 UPT. 40 UPT, ada Motekar, Motivator Keluarga, itu yang mereka-mereka di bawah itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di sekitar maupun ke sekolah-sekolah, itu mereka juga memberikan sosialisasi gitu. Oke, berarti ada sosialisasinya tersendiri ya Ibu. Keren. Tadi kan dari Ibu, nah kalau dari Sabila gitu, pernah nggak? Tadi kan teman Sabila ada, tapi kalau Sabilanya sendiri pernah mengalami cyberbullying kah atau enggak? Kalau aku alhamdulillah nggak pernah nih Kak, karena memang aku juga kalau misalnya ngepost sesuatu itu harus difilter dulu ya, apakah ini baik atau enggak untuk ya mengurangi aku untuk mencegah gitu aku terkena cyberbullying maupun untuk orang-orang biar nggak cyberbullyingin aku gitu. Jadi selama ini nggak pernah sih. Berarti adanya paling di sekitar Sabila. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih di Pori-Pori. Yeay, Pori-Pori. Ya, masih bareng Firni. Dan Adit ya tentunya. Dan juga Oke. masih bersama Ibu Hajah Eni dan juga Sabila Gifani. Ya, atau Caca ya. Caca. Oke, kita ke Caca dulu deh, boleh ya. Nah, Caca, menurut Caca ini ya, kamu dan teman-teman kamu kan udah sering menggunakan internet dan tentunya udah tahu belum sih sekarang kan ada teknologi namanya AI ya, seperti itu. Dan menurut Caca sendiri dengan hadirnya AI ini gimana, Ca? Oke, kalau misalnya berbicara tentang artificial intelligence ya pasti sama aja kayak internet, ada dampak positifnya, ada negatifnya. Cuman kalau misalnya AI ini lebih ke mendalam gitu dampak positif sama negatifnya. Pastinya dampak positif yang pertama teman Caca sekarang tuh pada pakai ChatGPT. Oke, iya, Itu kan benar. salah satu AI juga. Itu membantu proses pembelajaran siswa-siswi juga. Kadang kalau misalnya ada soal langsung ke ChatGPT gitu. Nah, tapi ada juga dampak negatifnya. Kadang ada beberapa siswa yang memang tidak bisa mengakses artificial intelligence ini. Jadi itu menimbulkan kesenjangan sosial gitu antara siswa gitu. Oke, berarti emang ada yang udah ngerti, ada yang belum ngerti. Jadi Iya. belum merata gitu Iya, ya. nah tapi kan selain untuk mengerjakan tugas nih saya, AI juga kan kadang ini kayak bahaya banget ya Firnya, ada Betul. yang diedit-edit fotonya Iya, gitu-gitu kan. Nah, iya. menurut Caca sendiri ini untuk kita memproteksi ya ataupun agar tidak terkena dampak negatif dari AI gimana, Ca? Menurut Caca sih tetap aja ya jaga keamanan diri sendiri utamanya. Kalau misalnya kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Sekiranya jangan post foto yang terlalu itu akan menimbulkan dampak buruk gitu bagi kita. Sekiranya yang bisa diedit-edit jelek gitu, itu hindari aja. Nah, kemudian juga jangan sampai kita bocorin rahasia pribadi kita kayak sandi gitu kan, kayak tanggal lahir terus sama orang tua dan lain-lain. Pokoknya data-data pribadi itu jangan pernah disebar gitu. Oke, nah kalau di sekitar Caca sendiri gitu, ada nggak sih Ca kasusnya yang memang dia privasinya tersebar karena penggunaan AI? Kalau di lingkungan Caca mungkin Caca belum nemu ya. Kalau misalnya teman-teman Caca, alhamdulillah lingkungan Caca aman, belum ada yang terkena dampak negatif dari AI. Itu karena mereka mungkin sudah mengerti ya cara menggunakan media sosial yang dengan bijak. Oke, mungkin untuk beberapa anak-anak Ibu sudah ada yang memang bijak menggunakan, tapi emang untuk beberapa laginya nggak bijak Ibu, bahkan mereka nggak peduli atau tidak acuh gitu dengan privasi yang mereka miliki. Nah, menurut Ibu, apakah seharusnya di kalangan pendidikan, di dunia pendidikan ada mata pelajaran khusus yang mengharuskan ada pelajaran penggunaan internet yang bijak, mengingat kemajuan teknologi yang sangat pesat, diiringi dampak negatifnya juga yang nggak main-main Ibu. Ya, betul, harus ada karena memang betul bahwa
tidak semua orang, tidak semua anak, walaupun anak itu lebih pintar ya, lebih pintar, lebih cepat penggunaan internet, tapi tidak semuanya bisa sampai ke secanggih itu. Kadang kalau yang masih belum bisa, ya itu nanti buka konten yang kurang bagus, malah akhirnya coba-coba buka gitu, karena coba-coba buka itulah akhirnya jadi berbahaya. Makanya jangan sampai data pribadi itu sampai dibocorkan ke yang lain, apalagi yang bisa passwordnya juga, jadi jadi nanti disalahgunakan sama yang lain. Iya, berarti emang harus ada pelajaran khususnya ya Bu, entah itu masuk ke pelajarannya ataupun ada di ekstrakurikuler. Bukan hanya di sekolah kali. Bukan hanya di sekolah ya, termasuk di kita termasuk saya sendiri, karena memang tidak terlalu begitu ke internet. Terus terang aja mungkin lebih pintar daripada Caca penggunaan internet. Iya, berarti emang harus ada edukasi khusus ya Bu. Iya, nah kalau tadi kan untuk kalangan siswa ya Bu ya, atau ke anak-anak. Kalau ke para orang tuanya nih Bu, gimana sih menurut Ibu ya cara agar para orang tua ini nggak mudah termakan hoax gitu Bu? Hoax kan kadang di grup WhatsApp keluarga ada berita-berita hoax. Nah menurut Ibu sendiri untuk para orang tua memfilter untuk berita-berita hoax ataupun bahaya-bahaya internet itu seperti apa Bu? Ya, kita tuh selain tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman di lapangan itu melakukan sosialisasi entah itu ke sekolah maupun ke masyarakat, ke orang tua, kita juga ada yang namanya parenting melalui pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga. Itu yang dari Puspaga ini kita rajin mengadakan sosialisasi terkait, salah satunya adalah bagaimana menggunakan internet, bukan mengajari ya, menggunakan internet yang bijak gitu. Jadi jangan sampai nanti pas ada di WA terus dikirim oleh orang yang tidak dikenal karena kita tidak tahu, akhirnya dibuka, pas buka itu tahu-tahu data kita bisa keambil semua. Gitu. Bahkan nggak cuma berita hoax ya, kadang penipuan-penipuan juga Bu, kayak modusnya belanja online, kemudian klik ini dapat hadiah, nanti tiba-tiba rekening dan segala macam gitu kan ya Bu ya. Itu yang harus diwaspadai ya Bu. Oke. Nah Firi mau nanya ke Caca nih, emang dengan semakin kemajuan teknologi yang sangat pesat gitu, Caca sendiri dari kalangan pelajar ngerasa nggak sih semakin ketergantungan atau sangat melekat dengan teknologi itu, kayak sehari nggak bisa nggak buka HP, atau harus bawa laptop kemana-mana gitu Ca? Gimana Ca? Ya kita pasti tidak bisa menghindari teknologi ya. Pastinya aku juga sebagai pelajar yang update gitu ya hitungannya gitu. Aku setiap hari main Instagram, main TikTok gitu. Jadi kalau misalnya emang sehari aja kita lost dari mereka itu kayak ada yang kurang gitu ya. Itu pasti ketergantungannya ya ada juga sih ketergantungannya. Apalagi kita misalnya ada soalnya susah. Nah kita tidak dibiasakan untuk berpikir kritis terlebih dahulu. Malah kita langsung kayak kan ada teknologi gitu. Kita pakai aja Google atau nge-chat GPT gitu. Jadi ada kesulitannya sendiri ternyata dari kemajuan teknologi ini yang semakin pesat gitu. Jadi tantangan tersendiri ya bagi anak muda. Nah kalau Caca kedepannya dengan kemajuan teknologi ini akan punya cita-cita kah? Maksudnya menggunakan teknologi ini, kecerdasan teknologi untuk kayak mungkin jadi konten kreator atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sangat ketergantungan dengan AI, gimana Ca? Kalau Caca kayaknya menggunakan internet atau AI hanya untuk hiburan aja ya, hanya untuk posting-posting keseruan. Kalau misalnya kita lagi liburan atau lagi sama teman-teman gitu aja sih. Kalau misalnya menjadi selebgram kayaknya enggak ya, tapi kalau misalnya dikasih kesempatan ya mau juga gitu. Oke. Tapi cita-cita jadi apa Ca? Presiden. Waduh, amin paling serius ya. Tadi Ibu mengingat bagaimana memang peran internet dan teknologi dalam pendidikan ini sangat ada dampak negatif dan positifnya. Nah, Ibu melihat peran ini untuk di masa depan akan seperti apa Ibu? Yang jelas sekarang aja begitu besar dampaknya ya. Tapi kita juga walaupun ada negatif, kita juga pasti positifnya lebih banyak. Terutama termasuk
contohnya kayak saya tidak bawa uang, lupa bawa uang. Ya. Itu sekarang udah pakai bawa HP aja udah, makanya kalau ketinggalan HP aja 5 menit udah langsung tahu, aduh HP ketinggalan. Kayaknya tuh mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Aku setuju. Karena apa? Karena itu tanpa membawa uang dari HP pun kita bisa melakukan pembayaran. Jadi jelas ke depan ya pastinya kebutuhan untuk internet itu ya pasti akan lebih maju lagi. Nah, kalau tadi tentang AI ya Bu ya. Ini kan kayak AI sekarang kayak pinter banget ya bisa untuk mengerjakan PR matematika, kemudian juga untuk kayak bikin puisi dia udah bisa gitu ya. Menurut Ibu sendiri ini apakah menjadi terlalu mudah dan sehingga nanti kedepannya anak-anak untuk daya juangnya berkurang atau bagaimana Bu? Karena adanya AI ini. Iya itu betul. Jadi adanya AI ini ya tadi mungkin bukan hanya menjadi males ya. Mohon maaf ya Caca, menjadi males karena memang semuanya tuh sudah ada di sudah ada di internet. Jadi si anak tuh akhirnya lebih banyak menyendiri gitu kan. Bergaul juga, mungkin sosialisasi dengan teman juga akhirnya ya mereka sudah sibuk masing-masing dengan HP-nya gitu kan. Gitu Mas. Oke. Kalau Caca gimana Caca? Apakah dengan adanya AI ini akhirnya mengurangi daya kreativitas kita sebagai siswa atau gimana, Cak? Kalau Caca pribadi mah enggak ya, karena AI ini aku bisa ngedit juga nih. Kalau misalnya aku memang kurang nyaman dengan media yang pembelajaran yang guru aku berikan, aku bisa buat sendiri tuh di Canva, pakai media pembelajaran yang sekiranya menurut aku nyaman dan itu ternyata melatih loh kreativitas kita gitu. Gitu. Jadi nggak hanya menurunkan daya juang siswa, tapi itu juga bisa melatih nih kreativitas siswa. Ya balik lagi ya, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi justru kalau misalnya kita ambil negatifnya, kemudahan itu ya yang membuat kayak daya juang siswa itu ya semakin menurun karena mudahnya teknologi gitu. Tapi memang tergantung masing-masing dari individunya gitu. Nah kalau menurut Caca sendiri berarti Caca salah satu anak yang sudah pandai ya memilah ChatGPT seharusnya dipakai untuk apa. Nah menurut Caca gimana cara memilahnya agar anak-anak di luar sana juga bisa memilah hal yang sama seperti Caca? Pastinya kita usahakan dulu ya critical thinking kita ya. Kita harus berpikir dulu nih sebelum kita ke AI gitu, sebelum kita ke ChatGPT, kita harus berusaha dulu nih misalnya contohnya mengerjakan soal gitu. Kita kerjakan dulu soalnya sebisa kita. Nah, kalau misalnya dirasa ada yang kurang, boleh itu ke ChatGPT. Nah, tapi itu harus disaring lagi teman-teman. Jadi kita harus gimana ya, menyaring gitu loh. Agar kita juga nggak cuma tahu doang tapi kita paham gitu gitu. Betul banget ya. Jadi harus ada batasan lagi, harus bisa memfilter lagi, balik lagi ke diri sendiri. Gitu ya Ca. Baik. Nah kan sekarang jadi kayak maju banget lah untuk teknologi ya, terutama internet ya. Menurut Ibu dan menurut Caca ini keuntungannya apa sih untuk kedepannya ya untuk penggunaan teknologi AI ini sendiri? Mungkin akan Ibu bisa diterapkan di dinas atau misalkan Caca untuk kedepannya akan menggunakan AI ini seperti apa? Dari Ibu dulu silakan. Dari Ibu dulu boleh. Tentunya kembali lagi kita harus bijak-bijak menggunakan internet. Memang betul lebih banyak keuntungannya bagi ibu-ibu. Contohnya sekarang semua kalau kita misalnya ibu-ibu ya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan pada saat sudah membuat satu misalnya ibu sudah dilatih membuat kue, tapi bagaimana cara pemasarannya? Nah, kalau misalnya tidak melalui digital online itu pasti akan ketinggalan zaman. Karena sekarang semuanya tuh udah serba online. Makanya di pemberdayaan perempuan pun kita ada yang namanya pembelajaran IT gitu untuk itu pemasaran secara online. Jadi ke depan pastinya akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk para pelajar tapi untuk ibu-ibu juga. Jadi kayak bisa ini bisa kayak nanti untuk kata-kata promosi
si ibu-ibu ini, promosi kemudian ya secara kan online. promosi Iya, online dan sebagainya Jualannya gitu. secara online Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi bukan hanya Tokopedia atau Shopee Iya saja. gitu. betul, tapi Ya, juga misalkan lewat trik pemasaran gitu-gitu Oh, oke. kan. Iya betul. Nah, kalau betul, Caca gimana Ca untuk kedepannya menggunakan AI ini? Pastinya kita harus terbuka ya terhadap pembaruan, tapi tidak lupa juga kita harus saring ya pembaruan tersebut. Kalau misalnya sekiranya buruk ya kita harus tinggalin aja gitu. Yep. Tapi balik lagi tadi sama Bunda udah dibilang kalau misalnya dari sisi ekonomi itu kita bisa memajukan ya sisi ekonomi negara, bisa dari jualan gitu ya, misalnya UMKM di Indonesia. Iya. Terus juga bagi siswa ya tadi lagi media pembelajaran itu sangat diperlukan ya. Karena membuat siswa nyaman dalam pembelajaran itu akan memudahkan siswa untuk mengerti pelajarannya. Itu untuk Caca pribadi. Jadi penggunaan AI menurut Caca itu ya dibuka aja gitu. Kita harus terbuka terhadap pembaruan yang ada, tapi tidak lupa kita harus saring gitu. Oke, keren banget keren ya. Lagi-lagi memang harus disaring, harus difilter. Itu kuncinya Benar, kalau benar, pengen benar. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi AI gitu. Nah, dan terakhir nih boleh dari Caca dulu untuk ajakan kepada teman-teman ya bijak dalam menggunakan internet dan juga terutama teknologi AI ini. Betul. Silahkan Caca. Oke, untuk teman-teman semua pastinya dalam menggunakan internet, media sosial ataupun AI kita harus jaga privasi kita, nggak boleh sebar kemanapun, dan untuk manfaatnya kita harus gali lebih lagi manfaatnya, dan untuk dampak buruknya kita perlu ketahui dampak buruknya apa, dan itu untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang akan kita temukan. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengetahui dampak buruknya, cara penggunaannya, jadi biar kita nggak terlena nih sama AI gitu. Jadi ayo teman-teman jaga privasi kalian dan juga gunakan internet dengan bijak. Widih, keren banget Keren. Caca. Kasih tepuk tangan dulu Firni. Semoga teman-teman pendengar juga mengikuti Iya. ajakan dari Caca. Nah, kalau Ibu sendiri Bu, terakhir ada nggak sih anjuran untuk orang tua ataupun sekolah gitu dalam membantu anak-anak agar bijak dalam berinternet? Ya, Silakan, tentunya kepada orang tua tetap harus mengawasi Yep. semua aktivitas anak, baik itu dalam penggunaan internet maupun dalam pergaulan, karena tetap HP, internet, media sosial itu sudah menjadi kebutuhan ya, sudah menjadi kebutuhan, sehingga tetap kita sebagai orang tua harus mendampingi anak, jangan sampai anak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, terima Oke, kasih Ibu, terima keren kasih sekali banyak. juga ya. Ibu keren, boleh tepuk tangan dulu buat Ibu. Yeay. Selalu mengingatkan untuk selalu Iya. mendampingi Iya, dan betul, mendampingi betul, ya betul. Bu. Baik, kita mau ngucapin terima kasih banyak Bu Haja Eni. Terima Terima kasih kasih juga banyak. Caca, terima kasih sudah hadir di Pori-Pori Pori-Pori, ya. iya. Dan juga tentunya sekian untuk Pori-Pori hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu, untuk Caca terima kasih. Dan Adit Firni pamit undur diri. Tunggu Pori-Pori seru lainnya hanya di RRI Cirebon.